Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sulastri, Bagja Fadurrahman, Aji Ardiansah, Fajar Irfana, Rijal Hismanto, Aris Kurniawan, dan Erwin Maulana. Di sini kami akan membahas tentang larutan koloid dan suspensi, seperti yang tampak pada gambar peta konsep berikut. Larutan sejati atau dispersi molekuler. Larutan merupakan campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul kecil atau ion yang berdiri sendiri berukuran kurang lebih 1 nm dan partikel ini tersebar merata dalam komponen lainnya. Contohnya seperti larutan gula dan larutan garam. Kemudian suspensi atau dispersi kasar. Suspensi yaitu campuran heterogen yang terdapat sekurang-kurangnya terdapat satu komponen partikel yang relatif besar berukuran kurang lebih 100 nm dan merata dalam komponen lainnya. Contohnya ada tepung terigu dengan air dan pasir dengan air. Dan selanjutnya koloid atau dispersi halus. Koloid adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat yang berukuran antara 1 sampai 100 nm tersebar merata dalam zat lain. Contohnya mayones dan susu. Dispersi penyebarannya merata dalam dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium terdispersi. Dalam sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu 1. Fase terdispersi atau zat yang terdispersikan, misalnya susu. Yang kedua, medium terdispersi, yaitu medium yang digunakan untuk mendispersi, misalnya air. Berikutnya cara pembuatan koloid, yaitu yang pertama dengan cara kondensasi. Cara kondensasi adalah penggabungan dari molekul-molekul kecil berukuran larutan menjadi berukuran koloid. Dengan kata lain, larutan sejati diubah menjadi dispersi koloid. Ada 4 cara kimia yang dapat menghasilkan kondensasi. Yang pertama, dekomposisi rangkap. 2. Reaksi hidrolisis. 3. Reaksi redoks. Dan 4. Penggantian pelarut. 2. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan zat lain yang menghasilkan zat baru. Contohnya, hidrolisis pada larutan FeCl3 dengan air yang mendidih akan dihasilkan FeOH3. Persamaan reaksi FeCl3 EQ plus 3H2O L FeOH3S plus 3HCl Aq. 4. Penggantian pelarut. Penggantian pelarut adalah cara dengan mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi partikel yang berukuran koloid. Contohnya, larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terjadi kondensasi dan terbentuk koloid kalsium asetat yang berupa zel. Kemudian pembuatan koloid menggunakan cara disintegrasi. Cara disintegrasi adalah memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. Ada 3 cara dalam metode ini, yaitu yang pertama dengan cara mekanik, kedua dengan cara peptisasi, dan ketiga dengan cara busur Bredig. Cara mekanik. Zat-zat yang berukuran besar dapat direduksi menjadi partikel berukuran koloid melalui penggilingan, pengadukan, penumbukan, dan penggerusan. Zat-zat